Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap stay safe, tetap jaga jarak aman dan tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah karena kita masih di masa-masa pandemi COVID-19. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya Bapak dan kalian masih bisa merasakan pembelajaran walaupun kita hanya bertatap maya, belum bertatap muka langsung. Tapi patut kita syukuri karena kita masih bisa menikmati video pembelajaran seperti ini. Bapak masih bisa menyampaikan materi dan kalian masih bisa menyimak dan mengunduh atau mencermati materi yang Bapak berikan. Untuk pertemuan kali ini terkait materi yang Bapak sampaikan minggu lalu, yaitu permainan bola besar. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai permainan sepak bola. Ini mengenal aktivitas permainan sepak bola. Jadi materi yang akan kita bahas nantinya ke depannya mungkin seputar sepak bola. Untuk kelas 7, untuk tahap awal kita akan membahas sarana dan prasarana, lalu gerak dasar sepak bola. Untuk yang pertama dulu, apa sih itu sepak bola? Dan apa pengertian dari sepak bola? Sepak bola merupakan suatu permainan yang dilakukan dengan menendang bola kian kemari untuk diperebutkan para pemain-pemain yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri untuk tidak kemasukan bola. Dalam sepak bola, setiap pemain diperbolehkan untuk menggunakan seluruh anggota badan, kecuali tangan. Hanya pemain yang berposisi kiper yang boleh menggunakan tangan dan boleh menggunakan kaki dalam permainan sepak bola. Mungkin di sini sudah paham, sudah tahu apa itu sepak bola ya. Kita sudah mengenal sepak bola dari kecil, dari kampung, dari desa-desa sudah dimainkan oleh masyarakat. Apalagi masyarakat secara umum sudah memainkan apa itu sepak bola ya. Nah, kalau ini mungkin ini lebih ke pengertian yang secara luas dan secara detail. Tujuan dari sepak bola yaitu memenangkan pertandingan dengan cara mencetak gol sebanyak-banyaknya. Mungkin itu ya intinya dari apa itu sepak bola ya. Kesimpulannya itu. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, nanti kita akan membahas sarana dan prasarana sepak bola. Dan ini merupakan definisi dari sarana dan prasarana dalam sepak bola. Mungkin hampir tidak ada bedanya ya, sarana dan prasarana. Itu satu kesatuan, tapi sebenarnya ada bedanya. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Bisa usaha, pembangunan, atau proyek. Sampai sini paham ya? Sudah sangat jelas ya, perbedaan dari sarana dan prasarana. Kesimpulannya begini, kalau sarana dalam sepak bola itu sesuatu atau benda kecil dalam sepak bola seperti bola, seperti sepatu, seperti kaos kaki, seperti kostum. Dan benda-benda tersebut bisa dipindah tangankan.
maksudnya bisa dibawa kemana-mana, bisa dipindah tempat. Sedangkan prasarana lebih ke benda mati, atau benda yang tidak bisa digerakkan, atau benda yang tidak bisa dipindahkan. Kalau di sepak bola, prasarana itu seperti lapangan sepak bola, rumput, gawang, bahkan tribun itu merupakan prasarana. Stadion itu merupakan prasarana dari sepak bola. Dapat dipindah ya kalau sarana ya, intinya itu. Kalau prasarana tetap tidak dapat dipindah atau susah dipindah. Nah, ini yang Bapak katakan tadi ya, yang Bapak bilang tadi, sarana dari sepak bola salah satunya itu tadi bola. Bola merupakan alat utama yang dimainkan oleh para pemain saat bermain sepak bola, baik resmi maupun non-resmi. Jadi bola adalah hal yang paling utama. Tanpa bola, kita tidak bisa bermain sepak bola. Namanya saja sudah sepak bola ya. Jadi bola adalah hal yang paling penting. Sedangkan prasarananya adalah lapangan, permukaan tanah lapang yang berupa permukaan rumput alami atau sintetis. Nah, ini prasarananya dari sepak bola lapangan. Sarananya dari sepak bola, dalam sepak bola itu adalah bola. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi Bapak mengambil 2 contoh ini ya sebagai tolak ukur kalian mengetahui apa sih sarana dan prasarannya dalam sepak bola. Salah duanya ya ini, bola dan lapangan. Ini kedua hal ini merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan, dan merupakan dua hal yang sangat penting dalam kelangsungan keberhasilan pertandingan sepak bola atau permainan sepak bola ya. Next. Nah, tadi kan sarana dan prasarana. Sekarang teknik dasar sepak bola. Kalau sarana dan prasarananya sudah ada, tinggal kita bermain sepak bola ya. Teknik dasar permainan sepak bola dapat diartikan gerak dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemain sepak bola. Jika seseorang ingin melakukan permainan sepak bola, maka ia harus tahu dan mampu melakukan teknik dasar atau gerak dasar permainan tersebut. Jadi kesimpulannya, sebelum kalian bermain sepak bola, kalian harus tahu terlebih dahulu apa saja sih teknik dasar dalam sepak bola yang baik dan benar ya. Apa saja sih yang mendasari kita bisa bermain sepak bola itu bisa bagus, bisa benar. Yaitu ya dari teknik dasar ini dulu. Tahap paling awal itu kita harus tahu teknik dasar permainan sepak bola. Jika kita sudah tahu, kita mempraktikkannya. Mempraktikkannya gimana Pak? Ya mempraktikkan teknik dasar dalam sepak bola. Misalnya ada passing, dribbling, shooting, heading, dan lain-lain, masih banyak lagi. Apa saja teknik dasar dalam sepak bola. Tidak mungkin apabila teknik dasar kita tidak pernah dilatih, kita tidak tahu apa saja teknik dasar sepak bola, tapi kita ingin bermain sepak bola. Bukannya tidak mungkin, itu hasilnya bakalan kurang bagus saat kita akan bermain sepak bola. Kalau kita tidak tahu apa-apa, ya seenggaknya kita tahu dulu lah. Walaupun nanti keterampilan dalam bermain sepak bolanya kita kurang, itu kan bisa dilatih, bisa sambil jalan. Nah, ini ada 3 teknik dasar permainan sepak bola. Ada passing, teknik mengoper dari satu pemain ke pemain lainnya. Teknik dribbling, teknik menggiring atau membawa bola dengan kaki menuju sebuah titik tertentu. Kontrol, teknik menghentikan bola atau menerima operan hingga bola siap untuk diteruskan ke kawan atau ke teman. Sebenarnya masih banyak lagi teknik dasar sepak bola yang Bapak sebutkan tadi ya. Masih ada shooting, masih ada heading, bahkan throw in itu merupakan teknik dasar, salah satu teknik dasar dalam sepak bola. Masih ada tackling dan masih banyak lagi. Namun
Untuk tahap paling awal dalam teknik dasar sepak bola itu ya 3 ini: passing, dribbling, kontrol. Passing ada kaitannya dengan kontrol. Jika kalian passing itu Bapak artikan sebagai kalian memberi bola kepada teman kalian, ya, paham ya? Nah, teman kalian yang kalian beri bola tadi itu namanya kontrol. Jadi saya passing ke kalian, kalian mengontrol atau menghentikan bola. Jadi passing dan kontrol masih ada sangkut pautnya ya. Saya kasih bola ke kalian, kalian menerimanya. Begitupun sebaliknya, kalian passing, kalian kasih bola ke Bapak, Bapak menerimanya, Bapak mengontrolnya. Seperti itu ya analoginya. Kalau dribbling itu membawa bola. Jadi kalian membawa bola dari satu tempat ke tempat lain tanpa dioper, tanpa dikasih ke teman, ya. Paham ya? Konteksnya dribbling dan passing beda ya. Kalau passing memberikan, kalau dribbling itu membawa, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini ada passing menggunakan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan kaki bagian punggung kaki. Jadi ada 3 bagian. Ini dribbling juga sama, ada menggunakan kaki dalam dan kaki bagian luar. Ini controlling, menahan bola menggunakan kaki luar, menahan bola menggunakan kaki dalam. Nah, dari ketiga teknik dasar tersebut, masing-masing mempunyai posisi awal sebelum melakukan gerakan. Yang kedua ada gerakan, dan yang ketiga ada akhir gerakan. Jadi di masing-masing yang Bapak sebutkan tadi, posisi awal sebelum kontrol itu gimana, posisi awal sebelum heading itu gimana, posisi awal sebelum passing itu gimana, waktu melakukan itu gerakannya yang benar bagaimana, dan akhir gerakan itu bagaimana yang benar dan baik. Nah, ini tadi contoh tahapan pembelajaran saat melakukan gerakan dasar passing atau mengumpan bola. Ini yang Bapak katakan tadi ya, yang Bapak sebut tadi ya. Jadi di dalam teknik dasar, masing-masing teknik dasar tersebut ada juga gerakan-gerakan yang benar dan ada juga gerakan-gerakan yang salah. Nah, ini gerakan yang benar. Posisi awal, berdiri menghadap arah gerakan. Letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu menghadap gerakan. Paham ya sampai sini? Sikap kedua lengan di samping badan agak terentang. Pergelangan kaki yang akan digunakan mengumpan atau kaki terkuat kalian, entah kanan atau kiri, diputar keluar dan dikunci, siap-siap untuk menendang, untuk mengumpan bola. Pandangan terpusat pada bola, ya. Pandangan jangan sampai lepas pada bola. Untuk posisi awal. Gerakan tarik kaki yang akan digunakan mengumpan ke belakang, tarik kaki yang akan digunakan mengumpan ke belakang, lalu ayun ke depan ke arah bola. Misal kalian kaki terkuatnya kaki kanan, jadi kaki kanan kalian tarik ke belakang dan diayunkan ke depan mengenai bola. Perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. Itu untuk menghasilkan bola datar dan bola lurus ya. Pas tengah-tengah bola, jadi ada bola tengah-tengahnya. Pas di tengah. Akhir gerakan, pindahkan berat badan ke depan mengikuti arah kaki yang digunakan mengumpan diletakkan di depan. Pandangan ke depan. Nah, ini follow through ya, atau akhir gerakan. Atau gerakan setelah kalian melakukan passing. Setelah melakukan gerakan ini yang kedua tadi. Nah, mungkin itu sarana dan prasarana sepak bola yang pertama.
Yang kedua, kita mengenal apa saja sih gerak spesifik, apa saja sih teknik dasar dalam sepak bola. Tadi Bapak sudah sebutkan ya. Sebenarnya masih banyak lagi sarana dan prasarana, bahkan masih banyak lagi juga terkait teknik dasar. Tapi Bapak nanti akan share, akan upload di Google Classroom. Bapak akan berikan filenya, nanti kalian pelajari sendiri. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung jika ada kesulitan ya. Nah, ini nilai-nilai dalam sepak bola. Di dalam sepak bola maupun olahraga, pasti mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya. Kalau di sepak bola yang berhubungan dengan olahraga, nilai-nilai yang terkandung itu ada 3. Sebenarnya masih ada lagi, cuma Bapak ambil yang paling penting, poin paling penting. Yang pertama adalah nilai sportivitas atau fair play. Mungkin kita semua sudah tahu ya, kalau olahraga, kita harus menjunjung tinggi sikap sportivitas atau fair play. Maksud sportivitas atau sportif ini maksudnya itu sikap jujur waktu kalian berolahraga atau waktu kalian sepak bola atau bermain, sikap adil, dan sikap tidak boleh curang. Itu merupakan bagian dari nilai sportivitas dan fair play. Yang kedua, nilai kekompakan. Sudah pasti ya, apalagi kita bermain sepak bola yang mempunyai sebuah tim, di mana tim tersebut ada 11 pemain, bahkan itu belum cadangan. Bisa dikatakanlah satu tim resmi itu terdiri dari hampir 25-30 pemain. Jadi nilai kekompakan di sini sangatlah penting. Kompak sama teman satu tim, kompak sama pelatih, kompak sama manajer tim, kompak sama medis tim. Jadi dalam sebuah tim itu memang harus kompak dan kerjasama agar keberhasilan sebuah tim tersebut untuk memenangkan pertandingan atau menjuarai turnamen dapat tercapai. Jadi jangan heran kalau ada sebuah tim sepak bola yang materi skillnya pemain-pemainnya itu biasa saja. Bahkan pelatihnya bukan pelatih yang terkenal atau pelatih biasa-biasa saja, tapi mereka kompak. Nah, kayak seperti itu ya. Mereka kompak dan mereka konsisten, maka mereka bisa di atas. Mereka bisa mendapatkan ranking atas. Yang ketiga, nilai kesehatan. Kita tahu olahraga tujuan utamanya adalah sehat, ya. Sementara nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan di luar sepak bola. Nah, ini ada kaitannya dengan kehidupan kita di luar sepak bola ya. Yang pertama ada nilai etika, respect terhadap lawan, kawan maupun fans. Jadi di dalam sepak bola maupun di luar sepak bola, kita dapat menumbuhkan nilai etika. Seperti respect terhadap lawan, kawan maupun fans. Kalau di luar sepak bola, kita etikanya respect terhadap guru, respect terhadap teman, respect terhadap lingkungan, tumbuhan, hewan, seperti itu ya. Nilai pluralisme, menghargai dan merangkul semua ras manusia untuk bermain bersama dalam satu tim demi kesuksesan bersama. Nah, ini seperti Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu kita. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa. Tapi kalau sudah dalam satu tim, untuk kita kerjasama dalam satu kelompok, ya kita harus saling menghargai, kita harus saling merangkul untuk menuju keberhasilan, kesuksesan, dan lain-lain. Nilai persatuan berhubungan dengan nilai kedua, berhubungan dengan nilai pluralisme ya. Nilai profesionalisme, melakukan yang terbaik dan bersikap profesional tanpa ada permainan kotor di balik layar demi ambisi pribadi. Ini tidak curang, tidak boleh bermain curang. Nilai kreativitas dan intelijensia, sepak bola dapat meningkatkan skill, benar, kreativitas sekaligus kecerdasan dalam menganalisa peluang dan mengeksekusinya dengan keterbatasan materi yang dimiliki sekalipun. Jadi kita selain bermain sepak bola, tapi kita juga dituntut untuk
mempunyai kreativitas ya, bagaimana kita mengatur strategi, bagaimana kita memecahkan masalah, mungkin seperti itu ya. Nilai spiritualitas, kesuksesan dalam sepak bola tidak mutlak ditentukan oleh manusia, namun juga nasib. Dewi Fortuna atau Sang Pencipta. Bola itu bundar, segalanya bisa terjadi. Kalau dinilai spiritualitas ini kembali ke kepercayaan masing-masing, ke keyakinan masing-masing ya. Apalagi dalam sebuah tim tadi yang nilai persatuan tadi ya, yang berbeda-beda tadi. Jadi kembali ke keyakinan masing-masing, tapi kita tetap berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan dan berdoa kembali setelah kita melakukan kegiatan. Walaupun kita sudah berencana, sudah mengatur strategi untuk memenangkan pertandingan, misal, tapi kalau belum rezeki, belum takdirnya, gak akan terjadi. Pasti Tuhan, pasti Allah mempunyai rencana yang lebih baik lagi daripada rencana manusia, daripada rencana kita ya. Nah, itu mungkin sedikit nilai-nilai yang terkandung dalam permainan sepak bola yang berhubungan dengan olahraga maupun yang berhubungan dengan di luar sekolah atau di luar atau di sekitar kita. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya kita tetap masih membahas materi tentang sepak bola. Bapak akan kembangkan lagi sarana, gerak dasar, dan aktivitas fisik yang mempunyai inovasi atau mempunyai kreativitas. Jadi mungkin itu, semoga materi video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Semoga berkah, semoga kalian bisa menerimanya, dan semoga kalian bisa belajar melalui video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf, kritik dan sarannya Bapak sangat terima dari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.